Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Emma Apriani, Prodi Sastra Indonesia, NIM 19017012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil mind map saya tentang angkatan 1970-an. Bagi teman-teman yang belum tekan tombol like and subscribe, silahkan tekan sekarang ya. Selanjutnya, kita akan bahas materi kali ini dengan sangat rinci. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk kepada materi angkatan 70, kita harus tahu nih kisi-kisi dari angkatan 70 ini atau materi apa saja yang akan kita bahas di angkatan 70 ini. Yang pertama ada perkembangan kesusastraan. Bagaimana ya perkembangan kesusastraan di Indonesia? Lihat nanti ya teman-teman. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi baru. Nah, puisi baru ini terbagi menjadi dua, berdasarkan isi dan bisa dilihat berdasarkan bentuknya. Nanti ya kita akan kupas habis keduanya. Oke teman-teman, ternyata pada angkatan 70-an ini ada loh yang dinamakan pengadilan puisi. Bagaimana ya pengadilan puisi ini? Kita lihat nanti ya. Nah, ini dia para pengarang pada angkatan 70-an. Ada Sutarji Kalsum Bahri, ada Arifin C. Nur, selanjutnya ada Arifin C. Nur, dan ada Danarto, dan yang terakhir ada Iwan Simatupang. Mereka-mereka ini sangat berjasa loh dalam perkembangan kesusastraan pada angkatan 1970-an. Selanjutnya ada karya sastra yang menonjol. Dan yang terakhir adalah perbedaan dengan karya sastra pada angkatan 66. Itulah kisi-kisi yang akan kita bahas pada mind map kali ini. Saksikan ya teman-teman sampai tuntas pembahasan kita. Oke, baiklah. Kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai perkembangan kesusastraan. Kesusastraan sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Perkembangan kesusastraan di Indonesia ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa masa atau periodisasi. Berikut adalah perkembangan kesusastraan di Indonesia. Yang pertama itu adalah kesusastraan Indonesia Lama atau dikenal dengan kesusastraan Melayu kuno. Ia memiliki ciri-ciri yaitu pertama bersifat istana sentris dan yang kedua itu bersifat fantastis. Yang ketiga umumnya mengandung petuah. Selanjutnya jarang mencantumkan nama pengarang. Selanjutnya banyak dijumpai pemakaian bahasa klis atau digunakan kata alkisah, konon kabarnya, pada suatu hari dan sebagainya. Selanjutnya adalah bentuk karya sastra pada masa itu, misalnya dongeng, doa, mantra, pelipur lara, dan lain-lain. Kedua, itu adalah kesusastraan masa purba. Kesusastraan Melayu klasik sebelum dipengaruhi oleh sastra daerah dan karya asing disebut dengan kesusastraan masa purba. Masyarakat pada waktu itu belum mengenal tulisan, jadi karya sastranya lebih ke cerita-cerita lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Bentuk karya sastra pada waktu itu misalnya mite, fabel, cerita jenaka, cerita pelipur lara, atau kata-kata pantang, mantra, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah kesusastraan pada masa pengaruh Hindu-Buddha. Saat agama Hindu masuk ke Indonesia, maka karya sastra yang dihasilkan itu juga terpengaruh oleh kepercayaan Hindu dan orang-orangnya. Bentuk karya sastra pada waktu itu misalnya gurindam, seloka, cerita pelipur lara, cerita berbingkai, wiracerita. Hikayat Rama dan Hikayat Pandawa V merupakan contoh karya sastra yang muncul saat kesusastraan masa pengaruh Hindu.
Selain pengaruh Hindu dari India, ada pula cerita yang bersumber dari kerajaan Hindu di Jawa, misalnya cerita Damarwulan dan cerita Panji. Selanjutnya itu adalah kesusastraan masa pengaruh Islam. Pedagang-pedagang Persia yang membawa agama Islam kemudian memberikan pengaruh kesusastraan di Indonesia. Bentuk karya sastra pada saat itu misalnya syair, hadis Melayu, cerita jenaka, cerita berbingkai, wiracerita, sejarah, dan kitab. Dan yang terakhir adalah kesusastraan Indonesia Baru. Kesusastraan Indonesia Baru sebenarnya dimulai saat munculnya Taman Bacaan Rakyat yang kemudian dikenal dengan Balai Pustaka. Adanya Balai Pustaka memberikan keuntungan bagi kesusastraan di Indonesia, namun tidak memberikan kebebasan dalam menciptakan karya sastra. Karena Balai Pustaka ini didirikan oleh kolonial Belanda. Setelah Balai Pustaka, kesusastraan di Indonesia terus berkembang. Adapun yang tergolong kesusastraan Indonesia Baru yaitu Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan masa 50-an, Angkatan 60-an, Angkatan 1980-an sampai 1990-an, dan Angkatan Reformasi serta Angkatan 2000-an. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis puisi baru. Puisi baru dibagi menjadi dua berdasarkan isi dan berdasarkan bentuk. Berdasarkan isinya, puisi baru ini dibagi menjadi 7, yaitu himne, balada, romansa, ode, epigram, satire, dan elegi. Akhirnya kita masuk kepada puisi jenis baru berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada soneta. Soneta ini adalah puisi yang terdiri dari 4 baris, yang terdiri dari 14 baris maksud saya, yang terbagi menjadi 2. 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Di Indonesia, soneta ini masuk ke dari negeri Belanda yang diperkenalkan oleh Yamin dan Rustam Effendi. Karena itu mereka berdualah yang dianggap sebagai pelopor atau bapak soneta Indonesia. Bentuk soneta di Indonesia ini tidak lagi patuh atau tunduk terhadap syarat-syarat soneta dari Italia atau Inggris. Nah, tetapi lebih mempunyai kebebasan dalam segi isi maupun rimanya. Yang menjadi pegangan adalah jumlah barisnya, yaitu 14 baris. Ini adalah puisi bentuk soneta, puisi pagi-pagi karya Muhammad Yamin. Perhatikan ya teman-teman. Yang kedua adalah quatrain. Quatrain ini adalah puisi yang terdiri dari 4 baris setiap baitnya atau puisi 4 seuntai. Contohnya adalah Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono. Yang ketiga adalah Queen. Queen ini adalah puisi yang terdiri dari 5 baris dalam setiap baitnya atau biasa dikenal dengan nama puisi 5 seuntai. Berikut adalah contoh dari puisi 5 seuntai. Yang keempat adalah septime. Septime ini adalah puisi yang terdiri dari 7 baris dalam setiap baitnya atau biasa dikenal dengan nama puisi 7 seuntai. Berikut adalah contoh dari puisi 7 seuntai atau puisi septime. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengadilan puisi. Nah, di Indonesia ternyata pernah terjadi sebuah peristiwa yang dinamakan pengadilan puisi. Nah, pengadilan puisi ini diselenggarakan oleh Yayasan Arena di Aula Universitas Parahyangan di Bandung pada 8 September 1974. Nah, yang bertindak sebagai hakim adalah Sanento Yuliman.
dan Darmanto Jatman, pembela Taufik Ismail. Saksi-saksi memberatkan Sutarji Kalzumbahri, Abdul Hadi, Sides Sudiryanto, dan pemusuk NST. Nah, setelah berenggut dan mengindahkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Puisi, begitu istilah mereka saat itu, mempertimbangkan hukum adat dan membaca cerita adat, para hakim menyusun sebuah keputusan jaksa yang kemudian dibacakan oleh Hakim Darmanto Jatman. Dia menolak semua tuntutan jaksa. Puisi Indonesia mutakhir memang ada, hanya belum berkembang. Nah, berikut adalah keputusan hakim yang terjadi pada saat pengadilan puisi kala itu. Yang pertama, para kritikus tetap diizinkan untuk menulis dan mengembangkan kegiatan serta meneruskan eksistensinya, dengan catatan harus mengikuti kursus menaikkan mutu dalam sekolah kritikus sastra yang akan segera didirikan. Yang kedua, para penyair mapan masih diberi peluang untuk berkembang terus. Begitu juga para penyair epigon dan inkarnatif boleh menulis terus dengan keharusan segera masuk ke dalam panti asuhan atau rumah perawatan epigon. Dan yang ketiga adalah para redaktur Horizon telah tetap diizinkan memegang jabatan mereka selama mereka tidak merasa malu. Bila dikehendaki sendiri, mereka boleh untuk mengundurkan diri. Nah, yang terakhir ini adalah majalah sastra Horizon tidak perlu dicabut sik dan sitnya, hanya di belakang nama harus diembel-embel atau diberi embel-embel baru sehingga menjadi Horizon baru. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengarang dan karya sastra. Yang pertama itu ada Putu Wijaya. Nah, Putu Wijaya ini merupakan seorang penulis yang memiliki keterampilan di berbagai bidang. Selain ia mampu menulis dalam bidang sastra, ternyata dia mampu menulis dalam segala bidang lainnya. Dia ini lahir di Tabanan, Bali pada tanggal 11 April pada tahun 1944. Nah, dia dikenal sebagai seorang pengarang yang produktif dan sering mendapat hadiah sayembara mengarang. Kepengarangannya telah dibahas oleh T.H. Sri Rahayu Prihatmi dalam disertasi di UI atau Universitas Indonesia pada tahun 1933 dan dalam bukunya. Novelnya yaitu Telegram pada tahun 1972 dianggap menampilkan corak baru dalam penulisan novel tahun 1970-an. Berikut ini adalah karya sastra dari Putu Wijaya, yaitu sebuah novel yang berjudul Telegram. Nah, Telegram ini adalah novel karya Putu Wijaya yang mengisahkan tentang seseorang laki-laki yang memiliki pandangan buruk terhadap telegram. Dalam pemahamannya, telegram itu selalu berisikan tentang hal-hal yang menakutkan. Selanjutnya ada Sutarji Kalzumbahri. Nah, Sutarji Kalzumbahri ini lahir pada tanggal 24 Juni 1941 di Rengat, Riau. Pendidikan akhirnya adalah jurusan Administrasi Niaga, Fakultas Sosial dan Politik Universitas Pajajaran, Bandung. Sejak September 1979, ia menjadi redaktor majalah Horizon, dan pada tahun 1978 Sutarji Kalzumbahri ini mendapat hadiah puisi dari Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1976 sampai 1977. Untuk kumpulan puisinya itu adalah puisi O Kapak Amuk yang merupakan sebuah kumpulan antologi puisi. Berikut adalah kumpulan puisi dari Sutarji Kalzumbahri yang berjudul O Kapak Amuk. Saya ambil satu puisi dari O Kapak Amuk ini yang berjudul Mantra.
seperti ini. Ini dia puisinya. 5 percik mawar, 7 sayap merpati. Sesaat langit perih dicabik puncak gunung. 11 duri sepi dalam rupa-rupa. 3 menyan luka menggapai duka. Wah, kau jadi kau, kekasihku. Selanjutnya adalah Arifin C. Nur. Arifin C. Nur ini lahir di Cirebon pada tanggal 10 Maret 1941. Dia dikenal sebagai dramawan dan tokoh teater kecil. Dramanya yang sangat populer yaitu Kapal-Kapal pada tahun 1970, Sumur Tanpa Dasar pada tahun 1971, dan Kasir Kita pada tahun 1977. Berikut adalah karya sastra dari Arifin C. Nur yang saya ambil, yaitu sebuah drama yang berjudul Orkas Madu. Selanjutnya ada Danarto. Danarto ini lahir pada tanggal 27 Juni pada tahun 1940 di Mojowetan, Saragan, Jawa Tengah. Dia ini adalah sebuah dosen di sebuah institut kesenian Jakarta sejak tahun 1973. Dia lulusan Asri Yogyakarta tahun 1961 dan dia juga pernah aktif di Sanggar Bambu, Jakarta. Dia juga pernah menjadi redaktur majalah Zaman pada tahun 1979 sampai 1985. Hebat bukan teman-teman? Berikut adalah karya sastra dari Danarto yang berjudul Adam Ma'rifat. Adam Ma'rifat ini adalah kumpulan cerpen Danarto. Kisah dimulai ketika tokoh Aku, Adam Ma'rifat, mengaku atau memperkenalkan dirinya sebagai cahaya yang melaju dengan kecepatan 300.000 per jam bahkan per detik. Selanjutnya ada Iwan Simatupang. Iwan Simatupang ini lahir di Sibolga di Sumatera Utara pada 16 November 1928. Dia meninggal di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1970. Dia berpendidikan di HBS Medan, Fakultas Kedokteran di Surabaya, dan dia memperdalam pengetahuannya di Eropa, jurusan antropologi di Universitas Leiden, drama di Amsterdam, dan filsafat di Universitas Sorbonne Paris. Dia pernah menjadi komandan pasukan TRIP di Sumatera Utara pada tahun 1949. Dia pernah menjadi guru SMA Jalan Wijakusuma di Surabaya dan redaktur siasat pada tahun 1954. Dan terakhir dia pernah menjadi redaktur warta harian pada tahun 1966 sampai 1970. Berikut adalah karya sastra dari Iwan Simatupang yang berjudul Merahnya Merah. Berikut adalah karya sastra yang menonjol pada saat tahun 1970-an. Yang pertama itu ada Iwan Simatupang, Merahnya Merah. Yang kedua ada Putu Wijaya dengan Orang-orang Mandiri. Dan yang ketiga itu ada Danarto, karya sastranya itu adalah Galtop. Dan yang terakhir itu adalah Sutarji Kalzumbahri dengan kumpulan sajak yang berjudul Amuk atau biasa dikenal dengan O Amuk Kapang. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang terakhir nih, adalah perbedaan dari karya sastra angkatan 70 dengan angkatan 66. Jadi yang pertama itu pada angkatan 66 struktur puisi itu berbentuk balada menggunakan gaya bahasa repetisi, slogan, dan retorik. Sedangkan pada angkatan 70 dia bergaya mantra menggunakan sarana kepuitisan berupa ulangan kata, frasa, dan kalimat. Dan yang kedua itu pada angkatan 66 struktur tematik puisi itu
masih mengangkat masalah-masalah sosial, kemiskinan, pengangguran, dan perbedaan kaya dengan yang miskin, demonstrasi dan keagamaan. Sedangkan pada angkatan 70 mengungkapkan kehidupan yang religius, perjuangan hak asasi manusia, kritik terhadap orang yang sewenang-wenang. Dan yang terakhir itu karya prosa pada angkatan 66 itu masih menunjukkan struktur fisik yang konvensional, sedangkan pada angkatan 70 sudah melepaskan ciri-ciri konvensional dan menggunakan pola absurd pada tema dan alur maupun tokoh dalam cerita tersebut. Mind map saya tentang angkatan 1970-an. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.